sini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana sih cara menaklukkan USM STAN. Dan mungkin kebetulan karena pada saat itu saya juga aktif dan lebih fokus untuk persiapan SBMPTN, saya akan sedikit menyinggung tentang UTBK juga. Nah, pertanyaan begini, apa sih sebenarnya yang perlu disiapkan untuk lulus USM STAN dan UTBK? Simpelnya jawabannya adalah belajar. Cuma pertanyaannya, kenapa semua orang belajar tapi ada yang tidak lulus? Karena cara belajarnya yang salah. Nah, saya mau berangkat dari definisi dulu. Apa sih sebenarnya belajar? Menurut saya, belajar adalah proses dari tidak tahu menjadi tahu. Jadi esensi dari belajar adalah progresnya, bukan prosesnya. Saya mau tekankan di sini adalah progresnya. Kenapa? Karena sebagian orang merasa belajar tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, itu yang menjadi masalah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan progres dalam belajar? Saya punya konsep yang namanya mind mapping. Mind mapping itu apa? Jadi intinya adalah bagaimana kita membentuk konsep keseluruhan teori yang ada. Jadi ketika saya mau siap untuk USM STAN atau UTBK, saya harus tahu dulu sebenarnya saya melawan apa ini. Saya akan berhadapan dengan siapa? Soalnya kayak gimana? Apa konsepnya? Nah, mind mapping ini kenapa kita butuh mind mapping? Yang pertama, karena kita perlu konsep secara keseluruhan materi. Kita mau bertarung melawan siapa? Kita mau menghadapi soal yang seperti apa? Nah, mapping ini memudahkan karena kenapa? Ketika kita bicara soal USM dan UTBK, semua mengujikan hal-hal yang sifatnya mendasar. Ada SKD, ada TPA, ada TBI. Di UTBK cuma mengujikan TPS. Semua mengujikan hal yang sifatnya mendasar, hal kompetensi dasar dari seorang manusia. Cuma pertanyaannya, semua soalnya disiapkan dan dikaji untuk menyulitkan siswa dalam pengaturan waktunya. Jadi kita dikejar oleh waktu, bukan dikejar oleh sulitnya soal. Jadi saya mau bilang bahwa ketika kita bicara USM UTBK tahun 2020, kita tidak lagi bicara bisa atau tidak bisa, tapi persoalannya cepat atau tidak cepat. Nah, itulah dibutuhkan mapping. Karena mapping ini yang membantu kita untuk retake, memanggil kembali hal-hal yang sudah kita pelajari. Jadi mapping ini satu hal yang sangat fundamental dalam belajar. Nah, di sini saya mau map sedikit bagaimana USM dan UTBK. Di USM kita akan bicara soal SKD. SKD ada terbagi lagi menjadi 3. Ada namanya TWK, wawasan kebangsaan. Ada namanya tes intelijensi umum. Ada namanya tes karakteristik pribadi. Nah, di SKD ini lagi-lagi ada tes intelijensi, ada tes karakteristik pribadi. Wawasan kebangsaan ini murni bacaan karena kita bicara PKN dan sejarah bacaan. Tapi ketika kita bicara TIU dan TKP, lagi-lagi kembali ke konsep dasar bahwa semuanya hanya butuh kompetensi kita, potensi akademik kita, bukan bicara pelajaran sebelumnya. Terus ada tes potensi akademik. Nah, inilah yang penting. TPA bisa dikatakan sebagai dasar orang dalam belajar, dasar orang menjalani kehidupan, saya bisa bilang begitu. Karena kenapa? Di TPA itu mengujikan semua hal. Ada namanya verbal, ada namanya logika, ada numerik, dan terakhir ada figural. Ketika kita sudah bisa menguasai TPA secara keseluruhan, saya bisa bilang semua hal, semua konsep diri kita sudah terbentuk dengan baik. Di verbal, oke, kita akan dihadapkan dengan soal-soal seperti bacaan, sinonim, antonim. Tujuannya apa? Tujuannya mau mengetahui verbal skills kita.
Jadi selalu pahami skills apa yang diuji. Pahami value-nya. Saya tulis di sini, pahami value-nya. Skills apa yang diuji. Di verbal, itu yang diuji adalah verbal skills. Verbal skills itu bicara bagaimana kita memahami informasi. Pemahaman kita terkait dengan bacaan misalnya. Jadi semua itu diuji di verbal. Tujuannya apa? Karena ketika kita masuk ke PTN misalnya atau STAN, kita akan dihadapkan sama orang-orang yang bisa dibilang cerdas. Orang-orang yang level intelektualnya tinggi. Dia akan menggunakan bahasa yang tidak sederhana. Nah, disitulah menguji verbal skills kita. Bagaimana kita bisa relate dengan pembahasan-pembahasan seperti itu. Terus yang kedua ada logika. Nah, ini hal yang menurut saya keseluruhan materi pembelajaran tahun 2020 itu harus didasari dengan logika yang baik. Di UTBK kita ada penalaran umum, ada pemahaman bacaan, ada penalaran kuantitatif. Semuanya itu berangkat dari logika. Jadi ketika logika kita sudah baik, saya rasa semua yang diujikan sudah menjadi baik. Nah, terus ada lagi numerik. Numerik ini lebih ke math skills-nya. Math skills maksudnya apa? Numerik memang kesannya adalah matematika. Kesannya adalah berhitung. Tapi ingat, berhitung dan matematika itu dua hal yang berbeda. Ketika saya mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, itu berhitung. Tapi ketika saya mengatakan 1 tambah 1 itu sama dengan 4 kurang 2, itu matematika. Jadi esensinya adalah kita dituntut untuk mencari jalan tercepat. Itulah math skills. Jadi ketika ada pengajar yang menekankan untuk bagaimana berhitung cepat dan sebagainya, itu salah. Saya bisa bilang itu salah. Karena konsepnya adalah numerik itu menguji math skills-nya. Kemampuan kita mengotak-atik. Jadi itu yang penting di sini. Karena kenapa? Lagi-lagi kita dikejar oleh waktu. USM dan UTBK tahun ini kita bicara cepat atau lambat. Waktu itu menjadi suatu hal yang penting. Terus terakhir ada figural. Figural ini lebih ke gambar. Bagaimana kita bisa membuat map, membuat kerangka dalam melihat sesuatu. Contoh ketika saya mengatakan gajah, yang terbentuk adalah gajahnya, bukan bagaimana tulisan gajah. Jadi lebih ke bagaimana kita menggambarkan sesuatu. Nah, itu bisa diuji di figural dengan berbagai macam jenis soalnya. Terus di UTBK juga sama. Kita bicara penalaran umum, kita bicara kemampuan verbal. Lagi-lagi verbal ini banyak di UTBK karena hampir semua mata ujinya itu ada bacaannya. Kita sudah punya mappingnya. Jadi sekali lagi saya tekankan di sini untuk mapping, pahami bagaimana lingkup soalnya, terus fokus ke value-nya. Fokus ke value-nya. Kenapa? Karena dari value ini kita berangkat. Semuanya dari value. Kenapa kita diujikan ini? Karena mau mengetahui value yang kita bisa. Verbal skills kita seperti apa, logika kita seperti apa, numerik kita seperti apa, figural kita seperti apa. Jadi lebih fokus ke value-nya. Kenapa saya mau tekankan di value? Karena begini. Belajar USM dan UTBK itu sangat membosankan. Kenapa saya bilang membosankan? Karena soalnya begitu-begitu saja, kita cuma fokus ke waktu. Jadi kita cuma penekanannya lebih ke ngerjakan itu terus dengan dikejar waktu. Itu adalah suatu hal yang sangat membosankan. Makanya kita perlu value-nya. Apa yang diuji, bagaimana meningkatkan kompetensi kita, dan seterusnya, seperti itu. Jadi lebih ke meningkatkan value diri kita. Karena kenapa? Menurut saya begini, substansi dari pembelajaran adalah bagaimana membentuk manusia menjadi pribadi yang tercerahkan. Jadi ketika kita belajar TPA, itu sudah menjadi wadah untuk kita belajar dari value ini. Value ini yang membantu kita bagaimana cara pandang tentang kehidupan, dan dengan cara pandang terhadap kehidupan itu yang berubah, semoga kita jadi paham, saya ingin berkontribusi ini pada dunia. Jadi seperti itu. Jadi lebih ke value-nya. Nah, ini mappingnya tadi. Terus sekarang bagaimana cara menguasai semua hal yang sudah dimappingkan. Nah, yang kedua ada yang namanya deliberate practice. Deliberate practice menekankan bahwa kita tidak cukup dengan practice saja, dengan latihan saja, tapi kita butuh namanya perfect practice. Perfect practice.
Jadi penekanannya adalah di sini, perfect practice-nya. Perfect practice itu seperti apa? Ketika saya mengerjakan 80 soal UTBK misalnya, terus saya dapat nilai 200 let's say. Terus besok saya kerjakan lagi, dapat nilai 250. Terus saya sudah membuat kesimpulan bahwa oh saya sudah paham nih, saya sudah meningkat nih. Nah itu salah. Itu yang disebut sebagai practice. Tapi ketika kita bicara perfect practice, jadi penekanannya lebih ke bagaimana saya benar-benar paham apa yang sudah saya tahu dan apa yang belum saya tahu. Kalau tadi kita berangkat dari value-nya, bagaimana memahami semua value, sekarang kita benar-benar paham terkait per bagian yang diujikan. Jadi ketika saya sudah punya pemahaman terkait dengan logika misalnya. Nah, ketika saya bicara perfect practice, maka soal-soal yang terkait dengan logika itu tidak boleh salah lagi. Jadi kita benar-benar tahu secara rinci per bagian yang sudah kita pahami atau belum kita pahami. Itu yang kita sebut sebagai perfect practice. Nah, deliberate practice ini banyak rules-rulesnya. Yang pertama, ada yang namanya the rules of 10,000 hours. Maksudnya apa? Kita butuh 10.000 jam untuk master terhadap suatu bidang. Artinya apa? Kalau kita mau bicara soal mapping ini, untuk menguasai keseluruhan ini, kita butuh 10.000 jam terlibat atau mengerjakan soal-soal yang seperti ini. Terus yang kedua, ada namanya the rules of 20 second atau 20 second rules. Maksudnya apa? 20 detik sebelum kita belajar itu menentukan keseluruhan pembelajaran kita. Jadi ditekankan bahwa 20 detik awal pada saat kita belajar, kita perlu untuk membuang semua hal-hal yang dapat mengganggu pembelajaran. Ini penting sekali nih. Di kelas ini saya rasa hal yang sangat penting diterapkan. Terus yang ketiga, dia mengatakan bahwa belajar 1 jam setiap hari selama 7 hari dalam seminggu itu jauh lebih baik daripada ketika kita belajar 7 jam selama sehari dalam 1 minggu itu. Jadi penekanannya lebih ke berulang. Perlu pengulangan. Ketika saya mengerjakan soal verbal hari ini 1 jam, besok 1 jam, besoknya 1 jam. Beda dengan ketika saya mengerjakan soal verbal 7 jam selama 1 hari saja. Nah ini penting karena secara keilmuan itu akan mudah masuk ketika kita mengulanginya sebentar saja dibanding dengan 1 kali belajar seperti itu. Terus 3 poin ini ketika kita sudah terapkan dan sudah tahu value-nya, harusnya semuanya sudah menjadi mudah. Kenapa? Value-nya sudah memperbaiki kapasitas kita, soalnya sudah dikuasai dengan ini. Kita sudah masuk ke semua soal dengan 10,000 hours tadi. Setelah itu, apa yang perlu disiapkan adalah perbaiki retention rate. Retention rate maksudnya apa? Bagaimana seberapa banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam satu waktu. Ketika saya belajar 2 jam misalnya, berapa persen yang bisa saya pahami? Ketika saya belajar 1 hari, berapa persen yang bisa saya pahami? Nah ini penting agar kita tidak menghabiskan waktu secara sia-sia. Tidak sia-sia. Kenapa? Karena kita berangkat dari definisi tadi. Belajar adalah progres, bukan proses. Jadi ketika kita belajar dengan retention rate 0%, percuma. Mending kita gunakan untuk tidur. Jadi penekanannya lebih ke bagaimana meningkatkan retention rate. Normalnya itu 50%. Ketika kita bisa belajar 1 jam dengan 100% materi, lalu kita paham 50%-nya, itu sudah luar biasa. Tapi ini bisa ditingkatkan dengan apa? Melatih fokus. Tingkatkan dengan melatih fokus. Oke, jadi itu tadi beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa pertama, pahami bahwa belajar itu adalah progres. Yang kedua, buat mind map-nya. Buat mind map-nya. Terus ketiga, pahami value-nya. Apa yang diujikan. Karena lagi-lagi UTBK dan USM itu ada value yang ditekankan. Kompetensi dirinya.
apa yang diujikan. Terus ketiga, deliberate practice. Gunakan deliberate practice. Jangan cuma sekedar belajar, tapi benar-benar deliberate practice. Terus yang terakhir ada retention rate-nya. Tingkatkan retention rate kita. Jangan cuma terbatas pada 0%, 10%, 20%, kalau bisa sampai 100%. Dan bahkan kalau dalam konteks persaingan itu ada yang bilang retention rate itu harus 200%. Ketika kita diajarkan 100% di kelas, yang kita pahami justru 200%. Nah, itu luar biasa itu. Jadi pemahaman yang sudah di atas dari materi yang diberikan, seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya mau bilang di tahun 2016 saya berhasil berjuang, berhasil mengalahkan 150.000 siswa. Saya cuma percaya bahwa saya bisa, dan saya percaya teman-teman juga.